Jadinya rasa penasaran itu tumpul, karena apa? Karena mereka nggak mengamati langsung gitu. Karena kan rasa penasaran itu bisa muncul kalau kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Aji. warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Ya, jadi saya bersama dengan Aji nih, wajah baru tim peneliti OIF UMSU. Nah, Aji mungkin boleh kenalin sedikit tentang Aji. Ya, Ajin, saya manggilnya Aji biasanya ya. Nama lengkapnya Ajraini Nazli. Sekarang jadi tim peneliti di OIF UMSU. Nah, kalau boleh tahu nih Ji, biar semua sahabat OIF juga tahu, Aji ini alumni apa? Alumni dan jurusan apa? Oke, kalau Aji jurusannya dengan pekerjaannya linear, yaitu astronomi di ITB. S1-nya. S1-nya. S1. S2 belum S2 ya, Ji? belum. Nah, itu ngambil jurusan astronomi tadi ya? Astronomi. Jurusan astronomi. Konsentrasi, pakai konsentrasi gitu enggak? Iya, tapi dia di tingkat akhir gitu, udah mau semester akhir. Nah, itu kan ngambil penelitiannya pinginnya di bidang kalau Aji waktu itu kosmologi. Jadi Oh, ada tiga, jadi- ada tiga bidangnya kalau nggak salah. Ada sistem tata surya, ada kosmologi, satu lagi apa ya? Galaksi, sistem tata surya, fisika bintang sama Fisika bintang. Nah, Fisika bintangnya ya, saya juga udah pernah dengar. Nah, jadi Ji, tadi kan katanya Aji ngambil ITB astronomi ya. Itu konsentrasinya ngambil kosmologi. kosmologi. Nah, kalau boleh tahu kenapa Aji berminat ngambil astronomi? Sementara kita sama-sama tahu kan kayaknya perempuan itu jarang kali ya ngambil astronomi. Nah, itu kenapa Ji alasannya? Kalau ngambil astronomi, jadi biasanya kalau anak-anak astronomi itu kenapa masuk astronomi itu pasti kalau nggak dari kecil, dari SMP, pokoknya udah dari sejak dulu itu suka astronomi biasanya gitu. Nah, sama kayak Aji juga kelas 3 SD, Aji tuh udah bilang sama diri sendiri pokoknya Aji pingin terjun ke dunia astronomi. Gara-gara biasanya kalau orang-orang kan ngelihat langit malam yang penuh dengan galaksi, bintang-bintang, di situ dia tertakjub. Nah, kalau Aji beda karena tinggalnya di pinggiran kota, jadi nggak nampak gitu bintang-bintang kayak gitu. Cuma waktu dulu kan waktu pertama-tama kita pakai internet itu kan kita cari-cari apa aja gitu kan. Nah, itu ketemu sama gimana bentuk dari matahari gitu kan, gimana bentuk dari nebula-nebula, dan itu wah, bisa ya ternyata langit malam yang kita lihat hari-harinya itu gelap, gak ada apa-apa, cuma paling bintang sama beberapa bintang sama bulan. Ternyata lebih jauhnya lagi kalau kita lihat tuh secantik itu gitu kan. Dari situ muncul pertanyaan-pertanyaan, kalau misalnya bisa ada bintang-bintang yang secantik itu, kenapa langit malam gelap? Kenapa nggak kelihatan? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan remeh gitu ibaratnya, tapi itu memancing rasa penasaran gitu untuk mencari jawabannya. Berarti bermula dari kecil itu udah suka ngamati langit Iya, kayak gitu benar. ya, ngelihat bintang-bintang dan penasaran kayak Iya, gitu. benar. Berarti apa semua orang yang suka astronomi dimulai dari yang itu, yang seperti itu gitu? Kalau ngelihat dari teman-teman seangkatan dan beberapa kakak tingkat dan adik tingkat lainnya, rata-rata seperti itu gitu. Kalau lihat dosen juga kayaknya kayak gitu alasan utamanya gitu. Terus kenapa Aji ngambil kosmologi? Tadi kan ada 3 tuh kan bagiannya, ada tata surya, kosmologi, sama fisika bintang. Terus kenapa Aji ngambil kosmologi? Jadi awalnya ketika masuk kan ke astronomi, kan ibaratnya aja nih nggak punya background astronomi, nggak anak olimpiade astronomi gitu. Jadi nggak tahu gitu sebenarnya astronomi itu belajar apa. Pokoknya senang aja gitu sama langit gitu kan. Terus akhirnya pas udah masuk kayak yang orang-orang bilang gitu, ternyata isi astronomi itu adalah matematika dan fisika semuanya gitu kan. Mau ngukur kenapa bintang meledak aja harus pakai rumus fisika gitu kan. Bukan sesuatu yang cuma kita amati, kita tertakjub, udah selesai. Ternyata nggak kayak gitu kan. Ribet. Di situ aja kayak jadi mulai berpikir panjang. Oh, ternyata astronomi begini gitu. Terus hingga pada semester 5 kalau nggak salah itu ada nama mata kuliahnya pengantar kosmologi. Tapi sebelum itu pun ketika sudah tahu oh ini isinya fisika matematika, tetap menyenangkan gitu menjalaninya. Cuma ada kayak turning point-nya ketika mata kuliah pengantar kosmologi ini gitu. Jadi dosen tersebut gitu yang juga adalah jadi dosen pembimbing Aji itu pertama kali
cerita tentang kenapa langit malam itu gelap. Itu kan pertanyaan yang sama dengan yang Aji tanyakan dulu ketika SD gitu. Jadi ketika mempelajari kosmologi itu jadi wah keren ya, maksudnya keren ya kosmologi itu bisa mempelajari kayak dari mana alam semesta bermula, bagaimana alam semesta kita sekarang kondisinya. Itu hal-hal yang pertanyaannya dasar tapi pencariannya panjang. Dan itu sangat menarik kalau bagi Aji. Dan itu juga pasti pakai rumus-rumus itu tadi rumus ya. juga. Dan Aji kaget nggak pas baru masuk ke astronomi itu ternyata yang dibahas itu, yang dipelajari itu tentang fisika, matematika kayak gitu? Iya, sejujurnya kaget gitu. Karena nggak. Dan syukurnya Aji mampu ya. Nggak mau. Nah, sebagai seorang perempuan, jadi kan kita ini temanya Woman in Cosmos. Perempuan di kosmos. Sebagai perempuan di dunia astronomi, tentu sudah menjalankan yang namanya pengamatan di malam hari ya Ji, karena kan pengamatan astronomi itu atau benda-benda langit itu kan memang hanya bisa diamati malam hari kecuali mengamati matahari. Nah, kira-kira ada nggak kekhawatiran di Aji mengamati, wah aku nih perempuan, masa tengah malam, misalnya kayak gitu contoh, mengamati tengah malam, ada nggak khawatir, rasa takut atau gimana? Karena kan takut, contoh takut hantu atau takut kegelapan kayak gitu kan, ada nggak gitu Ji kekhawatiran Aji? Karena mungkin faktor lingkungan di sana yang yang tidak ada, maksudnya kayaknya perempuan di sana kok nggak ada, sejauh ini aman-aman aja, gitu. Tidak ada yang aduh takut ini nggak bawa baju, nggak bawa ini gitu kan, nggak ada yang kayak gitu kan ya. Jadi semuanya ibaratnya perempuan laki-laki kayaknya sama aja gitu di bidang keilmuan. Kalau sistem pengamatan kayak gitu, pengamatan malam hari itu apakah sendiri-sendiri, apakah bareng-bareng? Apalagi misalnya kita pengamatannya kayak tadi Aji bilang, penelitiannya untuk yang akhir itu kita mau ngambil apa, bisa jadi kan beda-beda sama teman-teman yang lain. Nah itu gimana? Apakah yaudah kamu pengamatan aja sendiri, kami sendiri ya kayak gitu, atau bareng-bareng? Kalau misalnya pengamatan, jadi kan kalau misalnya di astronomi ada yang mata kuliah memang pengamatan gitu, jadi itu emang wajib dan itu terjadwal. Jadi kalau misalnya udah jadwalnya pengamatan hari ini, mau ya kita kan nggak tahu kondisi cuacanya, tapi kalau disuruh berangkat ya berangkat ke Boska gitu. Nah itu bareng-bareng sama-sama semua teman-teman gitu kan. Kadang ada shiftnya sih, jadi dibagi dua gitu kan. Tapi kalau misalnya pengamatan yang untuk penelitian ya masing-masing gitu. Kalau misalnya dia mau buat penelitian yang datanya langsung ngambil dari pengamatan dia sendiri, ya berarti dia mau nggak mau harus ngamat sendiri gitu. Tapi kalau dia nggak pakai pengamatan tapi ngolah data orang lain, ya berarti dia nggak harus pengamatan kayak Aji gitu, nggak ngamat langsung. Berapa banyak perempuan yang tertarik, yang setahu Aji tertarik ke dunia astronomi? Kalau di angkatan Aji sendiri, angkatan 2015 itu sama sih antara jumlah laki-laki dan jumlah perempuannya gitu. Kalau di tahun-tahun sebelumnya memang lebih sedikit, tetapi lebih sedikit juga jumlah. Jadi kalau di Aji dulu kan angkatannya ada satu angkatan itu ada 30 orang. Nah, kalau di angkatan-angkatan sebelumnya itu mungkin 10, nggak sampai 30 gitu. Nah, kalau misalnya jumlahnya aja sedikit ya berarti otomatis perempuannya juga sedikit, laki-lakinya sedikit. Tapi seiring waktu sekarang makin banyak perempuannya. Karena makin banyak juga jumlah yang tertarik masuk astronomi gitu. Jadi menurut Aji penting nggak peran perempuan itu ke dunia astronomi? Atau itu ya lebih ke ya udah itu tugas laki-laki, atau sama saja porsinya? Kalau kalau Aji tuh berperspektif itu kalau misalnya mau laki-laki mau perempuan, kalau di keilmuan tuh tidak pandang gender gitu. Jadi ya udah berdasarkan kualifikasinya, berdasarkan kompetisinya gitu. Jadi tidak diukur, misalnya kan ibaratnya kan biasa kalau perempuan tuh kerjanya yang domestik aja, yang bagian kalau ada tamu dia yang nyediain kopi. Nah itu tuh kayak nggak gitu harusnya gitu. Kalau di keilmuan tuh ya sama rata gitu. Kalau meneliti ya meneliti gitu, sama-sama aja gitu, mau laki-laki mau perempuan. Cuma memang pernah sejarahnya dulu di Harvard itu perempuan itu dipekerjakan di observatorium, cuma kerjanya itu nggak boleh megang teleskop. Jadi yang boleh megang teleskop itu cuma laki-lakinya aja gitu. Berarti perempuan itu bagian kantor gitu ya? Dia bagian ibaratnya kalau sekarang tuh ada kalkulator, jadi bisa pakai kalkulator. Dulu kan mungkin nggak ada kalkulator, jadi yang bagian hitung detail-detailnya gitu kan. Dan itu dengan itu kan pekerjaannya berat gitu kan, lebih berat daripada pengamatannya mungkin. Tapi
mereka digaji lebih sedikit daripada laki-lakinya gitu. Nah, ya cuma kan seiring sekarang gitu kan orang-orang lebih sadar gitu pentingnya berkolaborasi antara laki-laki dan perempuan gitu, sehingga ya udah nggak ada lagi yang begitu gitu. Berarti semua udah sama rata. Kalau misalnya bagian pengamatan perempuan atau laki-laki ya udah sama aja kayak gitu ya. Tidak pandang gendernya. Nah, masuk lagi nih Ji. Kita sama-sama tahu kan astronom di Indonesia itu nggak banyak ya Ji? Atau saya salah? Iya benar. Nggak banyak. Iya, benar saya salah atau? Benar-benarnya. Benar nggak banyak. Iya benar. Benar nggak banyak. Mungkin ada juga para tokoh yang mungkin bukan dari tamatan astronomi, tapi karena cinta dengan astronomi dan bergelut di dunia astronomi, makanya bisa memiliki keilmuan yang seperti itu. Nah, untuk kita untuk mengajak masyarakat atau generasi muda atau para junior kita untuk cinta ke astronomi itu kira-kira gimana caranya? Itu kan jadi tugas bersama buat kita untuk melanjutkan estafet tersebut gitu. Karena kalau misalnya tidak kita lanjutkan seperti itu mungkin habis gitu kan, nggak ada yang suka astronomi, apalagi sekarang kan udah mulai berkembang ya observatorium dimanapun. Jadi kalau untuk ambil jurusan astronomi jangan takut, karena pasti insya Allah ada aja sih peluang pekerjaan itu kan, karena observatorium sudah berkembang di Indonesia. Nah, kira-kira gimana cara kita buat mengajak gitu Ji adik-adik itu untuk suka astronomi? Karena kan emang sebenarnya Indonesia kalau misalnya dibilang di bidang sainsnya memang masih jauh gitu kan daripada negara-negara di Eropa, di Amerika gitu. Karena memang balik lagi kepada jumlah SDM yang sedikit gitu, apalagi di astronomi gitu. Nah, kalau balik dari pengalaman Aji, kenapa Aji bisa tertarik sama astronomi itu kan karena rasa penasaran gitu untuk mencari jawabannya. Nah, Aji rasa untuk menarik banyak orang, terutama generasi muda, anak-anak untuk bisa masuk ke astronomi adalah bagaimana ini masuknya mungkin ke ranah pendidikannya juga ya. Bagaimana kita bisa memasukkan astronomi itu ke pendidikan gitu, ke pendidikan fisika. Karena kalau kita lihat misalnya di pendidikan di pelajaran fisika kita SMA, mungkin SMP, cuman hanya mempelajari teori aja ya. Teorinya aja. Jadi mereka cuma misalnya belajar dari matahari, habis itu Merkurius planetnya, habis itu Venus, habis itu bumi gitu aja. Tapi mereka nggak dapat sense, oh ini ternyata bentuk Jupiter, ini bentuk matahari. Kayaknya gitu. Sebenarnya kayak atau penting juga sih kalau kita kayak ada pelajaran, masuk ke pelajaran sekolah itu dibuat praktek juga. Iya, jadi mulai dari dasar itu kayak udah dipelajari mereka. Jadi nanti ke tingkat selanjutnya itu udah ke tingkat yang lebih sulit lagi kayak gitu ya kan. Tapi kan sejauh ini selama kita sekolah gitu kan, itu ya emang sih saya rasakan juga itu cuman hanya mengenal nama-nama planet, rotasi bumi, udah itu doang kayak gitu. Nggak ada jadinya rasa penasaran itu tumpul. Karena apa? Karena mereka nggak mengamati langsung gitu. Karena kan rasa penasaran itu bisa muncul kalau kita bersentuhan langsung dengan objek itu atau misalnya dengan bidang itu gitu kan. Jadi ini kita harus mendekati mana? Langsung mengusulkan ke masukan ke materi di pendidikan atau ke masyarakatnya kayak gitu? Atau dua-dua sama penting? Dua-dua kalau menurut aja sama pentingnya. Cuma sekarang kita ada di posisi yang mana gitu, sebagai kontributor yang mana. Kalau misalnya kita terjun di pendidikan, berarti kita memang mungkin punya porsi di situ gitu kan. Bagaimana kita menambahkan ilmu-ilmu astronomi ke dalam pendidikan fisika gitu misalnya. Sedangkan kalau misalnya kita ada sebagai orang luar, misalnya kita sekarang posisinya sebagai peneliti gitu, peneliti astronomi gitu. Berarti porsi kita adalah bagaimana hasil penelitian kita atau penelitian yang pernah kita ketahui itu bisa kita populerkan, kita masyarakatkan ke orang-orang gitu. Dengan apa? Dengan membuat tulisan astronomi populer gitu, atau misalnya kita kayak yang dilakukan OIF gitu, melakukan membuka kunjungan untuk orang-orang. Jadi kan anak-anak yang datang atau masyarakat umum yang datang tuh tahu, oh ternyata hal-hal sederhana kayak misalnya, oh ternyata di Jupiter tuh ada ya bulan lain, bukan cuma di bumi ada bulan gitu. Itu kan hal-hal yang kayak gitu tuh kan perlu gitu, biar bisa meningkatkan rasa rasa keingintahuan yang lebih besar kepada orang-orang. Nah itu tadi kalau kita ke kontribusi ke masyarakat, mengenalkan ke masyarakat dan mengajak junior-junior kita untuk mencintai astronomi. Nah mungkin bisa dimulai dengan kita memperkenalkan prestasi apa yang telah diraih
para astronom di Indonesia. Tapi karena kita lagi di tema Women in Cosmos, mungkin kita bisa membahas kira-kira ada nggak prestasi perempuan astronom Indonesia yang bisa kita perkenalkan, Ji? Sangat banyak ya, maksudnya dosen-dosen aja gitu di ITB kan itu banyak yang perempuan juga gitu. Kayaknya seimbang juga deh kayaknya laki-laki sama perempuannya gitu kan. Nah kayak misalnya Bu Nana, dosen ITB, beliau namanya itu sudah dijadikan nama asteroid gitu. Artinya kan kalau misalnya nama beliau jadi nama asteroid itu kontribusi beliau di pendidikan itu kan sangat besar gitu, makanya bisa sampai jadi nama asteroid gitu. Bu Nana itu juga spesifikasinya ke kosmologi gitu. Terus ada Bu Hesti, Bu Endang, itu juga melakukan penelitian. Kalau Bu Hesti di kosmologi juga gitu kan. Kalau misalnya Bu Endang di tata surya gitu misalnya. Dan itu semua terus berkontribusi dengan penelitian-penelitian terbarunya gitu. Ya mungkin yang kita tahu mungkin penelitiannya itu nggak sekarang gitu terbuktinya atau gimana dibilangnya nggak populernya nggak sekarang, tapi namanya itu bakal dikenang atau bakal abadi ketika di generasi-generasi selanjutnya ya, Ji. Benar. Mungkin seperti itu nanti, sama seperti kayak yang sebelumnya kayak ada Al-Khawarizmi dan sebagainya. Mungkin di masa saat itu dia belum terkenal, tapi kontribusinya itu terkenal di saat sekarang. Seperti itu. Dan kalau Aji juga menganggapnya kalau misalnya dalam ranah penelitian gitu, misalnya kita mau bilang penelitian yang paling spektakuler, misalnya Mars bakalan dijadikan bumi kedua misalnya, itu kan ada statement yang keluar begitu, bukan tiba-tiba ada satu orang yang meneliti itu terus pasti keluar. Dari sebelumnya udah diteliti. Ada kontributor lain itu yang tadi mengestafetkan penelitian, ini penelitianku diteruskan, ini penelitianku terus ditingkatkan, sehingga kan kita nggak cuma bisa bilang misalnya Mars bisa dijadikan kandidat bumi gitu, karena ini yang meneliti, nggak bisa satu orang yang kita bilang, karena ada kontributor panjang yang sebelumnya. Nah itu juga sangat perlu diapresiasi. Iya, berarti mungkin juga di balik astronom Indonesia banyak juga peran-peran wanita kayak gitu kan, peran-peran perempuan atau woman in cosmos itu tadi yang emang dia hanya jadi pemain belakang kayak gitu ya, Ji. Bukan. Iya, seperti itulah kurang lebih. Jadi ya pasti banyak juga kontribusi yang diberikan oleh para perempuan astronom yang mungkin nggak banyak diketahui seperti itu, Ji. Nah itu kan tadi, Ji, di Indonesia, astronom wanita di Indonesia. Nah kalau di dunia atau di luar negeri lah gitu, kontribusi astronom wanita itu apa gitu, Ji? Dan iya, seperti itulah kurang lebih. Ada banyak ya sebenarnya astronom perempuan yang juga menghasilkan hasil-hasil penelitian. Yang paling wah itu, Ji? Yang paling wah kalau di Aji itu namanya Henrietta Leavitt. Nah, karena dia berhubungan dengan yang pernah Aji teliti di S1 gitu. Jadi Henrietta Leavitt ini itu sama kayak yang tadi, dia itu perempuan-perempuan yang bekerja di observatorium di Harvard, yang tugasnya tadi bukan di bagian pengamatannya gitu, tapi yang mengolah data-datanya. Nah, namun karena memang Henrietta Leavitt cerdas gitu, terlepas dari gendernya kan perempuan, karena dia memang sebagai manusia yang cerdas, dia bisa menemukan, jadi ada namanya bintang Cepheid. Bintang Cepheid itu bintang variabel gitu, yang kecerlangannya itu berubah-ubah dengan periode tertentu. Nah, Henrietta Leavitt itu berhasil menemukan hubungan antara kecerlangan sama periodenya tadi. Nah, ternyata hasil dari penelitian Henrietta Leavitt itu menjadi ibaratnya seperti memberikan progres yang sangat besar di dalam astronomi gitu, karena melalui penelitian Henrietta Leavitt ini kita bisa tahu nilai pengembangan alam semesta misalnya gitu. Jadi dulu Edwin Hubble itu menggunakan hasil penelitian. Nah kan tadi dia kontribusi ini berasal dari kontributor yang lain gitu kan. Edwin Hubble ini memanfaatkan hasil penelitian Henrietta Leavitt untuk mengukur jarak antar galaksi. Nah setelah dilihat ternyata hasil penelitiannya Edwin Hubble, jarak antar galaksi ini saling menjauh gitu. Nah disitulah ditemukan ternyata galaksi ini menjauh karena alam semesta mengembang. Nah makanya sekarang orang-orang jadi tahu alam semesta itu ternyata mengembang. Nah itu kan
endingnya itu kan alam semesta mengembang gitu. Dan itu bermula dari Henrietta Leavitt gitu, dari astronom perempuan tadi. Woman astronom perempuan tadi. Yang padahal digajinya itu cuma sedikit gitu pada saat itu. Wah, luar biasa ya Ji ternyata. Itu pentingnya menghargai kinerja ya? Kinerja orang. Seperti itu. Nah, selain itu ada lagi Ji kira-kira. Kalau tadi kita masih di tema Woman in Cosmos. Kalau astronom yang sudah keluar angkasa, astronom wanita itu ada nggak? Pasti ada ya. Astronotnya gitu yang keluar angkasanya. Perempuan ada. Jadi juga ada salah satu, kalau kita tadi astronom, ini sekarang astronotnya gitu. Dulu kalau di Indonesia sendiri ada astronot namanya Ibu Pratiwi. Nah, Ibu Pratiwi itu pernah direncanakan untuk berangkat sama NASA gitu kan, keluar angkasa, cuma karena ya ada insiden kecelakaan jadinya nggak jadi. Nah, itu juga ada cerita menarik di balik itu. Jadi Ibu Pratiwi ini itu ahli mikrobiologi gitu kalau nggak salah, dari universitas di Jepang. Nah, jadi waktu itu beliau tuh udah semangat banget gitu kan, mau pergi ke luar angkasa. Nah, cuma sama suaminya tidak diizinkan gitu kan, sehingga padahal orang-orang sudah mendukung gitu kan, sehingga dia minta tolong ke dosen atau rektor di ITB untuk ngomong ke suaminya. Oh, berasal gitu. dari ITB? Enggak, kuliahnya di Jepang. Nggak tahu S1 atau S2-nya gitu, tapi kalau lihat background-nya di Jepang. Nah, dia minta tolong ke salah satu dosen atau rektor ITB untuk ngomong ke suaminya, izinkan gitu dia berangkat. Ya udah, aturannya kan mau berangkat gitu, cuma karena ada insiden kecelakaan jadinya nggak berangkat. Tapi itu kan memperlihatkan juga gitu, oh perempuan bisa loh jadi astronot gitu kan, dari Indonesia lagi gitu. Wah, tapi belum sempat terbang ya Ji. Cuman udah dapat tawaran seperti itu juga. Luar biasa sih sebenarnya itu. Tawaran aja udah yang wah sekali, udah penghargaan juga gitu kan. Bener. Dan kalau jadi astronot kan, kalau astronom kan di dalam bumi gitu, dia meneliti. Sedangkan kalau astronot kan dia keluar itu kan angkasa. Harus ada pelatihan yang enggak main-main gitu kan, pelatihan tubuhnya gitu. Nah, itu perempuan gitu, artinya perempuan mau laki-laki, kalau dia memang mampu ya mampu aja gitu. Jadi kalau di bidang keilmuan memang begitu gitu. Jadi tidak lihat dan gendernya. Sesuai dengan keahlian dia ya. Iya, benar. Nah, itu tadi yang berasal dari Indonesia Ji. Ya mengharumkan nama Indonesia juga. Kalau yang dari luar ada juga ya, banyak, pasti banyak juga. Banyak. Wah, mungkin itu sebenarnya sangat menarik sekali, tapi kita juga kurang tahu kehidupan di luar angkasa seperti apa ya kan. Iya, tidak merasakannya. Ada nggak kepengen jadi astronot Ji? Sejujurnya waktu kecil pengen jadi astronot. Oh, kecil. Jadi astronom gitu. Oh, pernah sempat juga kepengen Ji, tapi sekarang nyadar fisiknya kayaknya nggak kuat deh jadi astronot gitu. Nah, mungkin itu juga bisa jadi salah satu cara kita untuk mengajak atau untuk mengajak para junior kita mulai dari yang perempuan seperti itu, biar supaya tertarik untuk bisa masuk ke dunia astronom ataupun ilmu falak itu tadi. Nah, kira-kira ada nggak pesan Aji untuk adik-adik yang baru tamat SMA nih, misalnya mau kuliah bingung mau ngambil apa seperti itu? Mungkin ya astronomi bisa jadi pilihan juga, karena itu astronomi itu asik ya, asik mengamati langit, kemudian menghirup udara di malam hari pastinya kan, seperti itu. Mungkin ada pesan-pesan Aji yang bisa membuat mereka tertarik gitu. Kalau Aji mungkin kalau misalnya belum tahu mau pingin jadi apa, eksplorasi sih. Jadi kita kan nggak tahu mau jadi apa tuh kadang-kadang karena kita nggak eksplorasi banyak hal gitu. Nah, salah satu hal yang perlu dieksplorasi itu astronomi gitu. Karena kan tadi balik lagi, mungkin di sekolah nggak dipelajarin, nggak pernah megang teleskop juga, kayak Aji dulu nggak pernah megang teleskop gitu. Jadi nggak tahu seberapa indahnya ternyata di luar angkasa sana gitu. Nah, kalau misalnya udah eksplorasi terus ketemu nih, ngeklik gitu, oh ini kayaknya seru deh untuk didalami. Nah, ya udah ikuti jalannya. Nah, kalau misalnya astronomi ternyata bisa membuat klik itu, meningkatkan rasa penasaran tadi, ya udah masukin astronomi gitu. Sekaligus kita berkontribusi terhadap Indonesia untuk mengisi SDM yang kurang ini gitu, untuk bisa mempercepat dan mengembangkan pengembangan astronomi di Indonesia. Wah, menarik sekali
tema kita hari ini Woman in Cosmos bersama Aji, tim peneliti OIF UMSU. Nah mungkin ini aja atau masih ada pesan-pesan lain Ji yang ingin disampaikan? Itu aja sih. Itu aja. Nah jadi sangat penting sekali ya, nggak memandang di dunia pendidikan ya, nggak memandang itu laki-laki atau perempuan, kalau di bidang keilmuan itu sama saja. Nah, jadi mungkin ini saja podcast kita kali ini ya, Ji. Mungkin bisa ngobrol-ngobrol di lain waktu, di lain kesempatan. Ya, mungkin terima kasih banyak Aji atas waktunya. Sama-sama. Dan terima kasih banyak juga sahabat-sahabat Terima OIF kasih. jika suka dengan podcast kita kali ini. Tapi jangan lupa dukung terus dengan cara like videonya, komen, share, ataupun ada pertanyaan-pertanyaan ingin ditanyakan, boleh di komen. Nanti bisa suatu saat kita jawab di podcast-podcast selanjutnya. Nah, mungkin sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.